Hai, balik lagi di Prakosa Sandi Yuda Channel. Kali ini kita akan membalas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar dari video awal sampai dengan video yang terakhir kemarin. Kita akan bahas, kita akan jawab satu persatu. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe, kemudian like dan share video ini. Buat kalian yang belum cuci tangan dulu, kemudian pakai masker dan juga jaga jarak. Keep safe and stay healthy. Oke, yang pertama adalah dari rezaandika.agni. Kak, mengenai pelatihan di PPSDM Migas, khususnya pelatihan K3 waktu lalu, berapa lama untuk menjalani pelatihan K3-nya? Jadi untuk pelatihannya itu, karena saya menggunakan PJK 3, pelatihannya itu 3 hari, kemudian setengah hari perjalanan, kemudian yang 3 hari adalah untuk ujiannya. Jadi kebetulan waktu itu pelatihan saya di Cepu itu 3 hari, 2,5 hari, kemudian setengah harinya untuk perjalanan ke Cepu, kemudian besoknya itu langsung 3 hari adalah ujiannya di Pusdiklat Migas Cepu. Dari Ratih Aja, Bang, untuk menjadi peserta pelatihan K3 ada batas usianya nggak? Kalau untuk pengayaannya dalam arti ini adalah pelatihan untuk awareness itu nggak ada batas usianya. Yang ada adalah batas pendidikan. Jadi kalau untuk sertifikasi, ini pelatihan untuk sertifikasi ya. Kalau untuk sertifikasi itu adalah batas pendidikan minimal. Jadi seperti itu ya. Dari Meniti Karir. Untuk non pengalaman apakah bisa untuk mengambil K3 Migas, Bang? Untuk sertifikasinya ya maksudnya. Setahu saya bisa, namun harus dari level operator. Jadi kita nggak bisa langsung dari pengawas. Ya sebenarnya kita bisa langsung ke pengawas, cuma kan pada saat kita interview, pada saat kita ujian wawancara dengan pengawas, pasti kan ditanya kenapa belum operator tapi kok langsung pengawas, sedangkan pengalaman migasnya belum ada. Baiknya adalah dimulai dari level operator. Terus ujiannya susah nggak sih? Saya masih mahasiswi semester 3 Kesehatan Masyarakat. Dari Intan Safirara. Ujiannya susah nggak sih? Saya masih mahasiswa semester 3 Kesehatan Masyarakat. Ujiannya nggak susah, asalkan kita persiapkan benar-benar materi yang akan diujikan. Semuanya kita anggap mudah kalau memang kita dipersiapkan dengan baik. Dari Irfan Gusmawan. Maaf Kak, izin bertanya, aku lulusan SMK Pertanian, ada kesempatan masuk migas? Selama ada kemauan, pasti ada kesempatan. Jadi misalnya kalian dari jenjang pendidikannya, basicnya apa, bukan dari migas, ingin masuk ke dunia migas, bisa aja kok. Sekarang banyak kok yang memang di dunia migas itu tidak nyambung dengan basic pendidikannya, asalkan kita juga mau berusaha untuk belajar. Dari Yusuf Johari Biantong, apakah setiap ujian K3 Migas akan sama seperti ini soalnya Bang waktu di video pembahasan soal? Itu hanya contoh soal ya, tapi kurang lebihnya hampir mirip. Jadi materi yang ditanyakan itu adalah sama seperti itu, cuma itu kan hanya contoh soal. Jadi mungkin bisa jadi itu angkanya berubah atau jenis gasnya yang ditanyakan itu berbeda, itu tergantung dari pengujinya. Dari Ivan Juliantino, saya fresh graduate teknik, sudah ambil pelatihan K3 umum Kemenaker, ingin ikut K3 Migas, recommended di mana? Dan ujiannya nanti seperti apa? Apakah sama dengan K3 umum Kemenaker? Kalau ujiannya itu berbeda karena materi yang diujikan juga berbeda ya antara di K3 umum dan juga di K3 Migas. Kemudian tipe ujiannya pun berbeda. Kalau di K3 umum itu ada yang open book, kalau di K3 Migas tidak ada yang namanya ujian open book. Dan juga kalau di K3 umum misalnya kita ujiannya itu ada remedial, di K3 Migas itu nggak ada. Jadi kalau kita nggak lulus di
ujiannya, maka kita harus ngulang dari awal sampai dengan kita benar-benar sampai lulus sesuai dengan nilai atau passing grade yang disyaratkan. Oke, jadi itu dia beberapa pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Buat kalian yang ingin bertanya, silakan komen di video ini. Kemudian jangan lupa untuk share video ini dan like, barangkali video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan kalian semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.